Nah, saya akan membawakan satu tema ya, tema yang umum. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk nanti narasumber-narasumber yang berikutnya, yaitu menjadi generasi muda yang cakap digital. Karena mau tidak mau, kita sebagai guru itu punya andil besar ya untuk membentuk kualitas generasi muda kita. Nah, nanti mungkin ramainya kan batasan waktu saya yang diberikan 45 menit. Nah, saya akan presentasi, kemudian kita berikan waktu untuk mungkin berdiskusi ya, ada yang tanya jawab, lebih seru. Nah, ini CV saya ya, yang seperti tadi dijelaskan sama Bu Aam ya. Saya Munif Hatib, saya dosen di FKIP Unusa Surabaya, juga ada kantor Next Edu sebagai konsultan pendidikan yang tugasnya mendampingi sekolah-sekolah yang perlu pendampingan, dan juga kita tiap tahun sebelum pandemi kita mengadakan kunjungan ya ke Finlandia, Jepang itu tiap tahun. Kemudian saya bangun sekolah model ya, School of Human di Cibubur. Ini, nah kalau ada waktu, ayo kita bersilaturahmi ke sekolah ya. Kemudian kita mengembangkan alat riset namanya Multiple Intelligences Research atau MIR. Buku-buku ada beberapa, sekolahnya manusia, gurunya manusia, orang tuanya manusia, sampai terakhir semua anak bintang. Mohon doanya Bapak Ibu, teman-teman. Saya tahun ini sudah November ya, sudah mau November ini, dikebut sudah oleh penerbit saya untuk menyelesaikan satu buku lagi, kurikulumnya manusia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin kontak terus sama saya, ada IG saya, bisa di follow ya, munif.hatib ya. Nah, ini IG-nya seperti nama saya ya. Nah, saya tiap hari menulis quote-quote dengan gambar-gambar yang sederhana tentang berkaitan dengan pendidikan, orang tua, guru, dan lain-lain. Nah, itu. Oke, saya mulai dulu. Ini bukan foto sebenarnya ya. Jadi 2016 atau 2017 ya, ketika kita punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk mengobservasi kelas di Finlandia, ternyata saya masuk ke satu kelas, itu cukup kaget ya. Waktu itu gurunya menggunakan metode diskusi gitu, dan di setiap mejanya itu ada handphone, ada gadget. Nah, saya sama gurunya dipersilahkan, Pak Munif silakan duduk. Nah, ada satu kursi gitu. Lalu sebelum duduk saya bilang sama gurunya, maaf, ini kok boleh bawa gadget ya anak-anak ya? Gurunya tertawa gitu, tersenyum. Lalu beliau bilang, Pak Munif duduk aja. Gitu. Saya lupa, oh ya, saya ini observer ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh tanya, hanya duduk aja, kalau udah selesai baru. Ternyata dahsyat sekali materinya ya. Waktu itu saya ingat tentang pengungsi dari Syria yang banyak memasuki Finlandia, ini di SMA ini. Itu bawa masalah, gurunya bilang, anak-anak ada 2 masalah ini, gara-gara pengungsi datang dari Syria. Masalah pertama adalah bla bla bla, masalah kedua adalah bli 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 gitu. Lalu untuk diskusi ini tujuannya kalian harus cari solusinya. Dibagi 4 kelompok begitu, sesuai dengan bentukan kelasnya atau bangkunya. Kemudian untuk data apa yang terjadi sebenarnya, ada 2 link YouTube ya, ditulis di papan tulis. Nah, kalian lihat dulu ini, kemudian ayo silakan diskusikan untuk cari solusinya. Barulah Bapak Ibu yang terhormat, gadget itu dibuka sama siswanya. Dia buka YouTube begitu, kemudian nonton satu link itu mungkin 5 menitan begitu. Saya sempat ngelihat apa sih isinya di YouTube itu, ternyata berita ya. Berita dari sana tentang pengungsi itu. Ada yang post gitu, lalu ditulis sama siswanya. Nanti di-play lagi, di-post lagi, ditulis lagi.
Sudah semuanya ditutup lagi. 2 link itu sudah diputar, ditutup lagi sama siswanya, kemudian baru mereka berdiskusi nyari solusinya. Dan di akhir itu presentasi ketua kelompoknya untuk menjelaskan solusinya bagus sekali begitu, dan kelas itu keren sekali diakhiri dengan solusi yang bagus. Nah, lalu bubar, barulah saya bertanya sama gurunya. Saya kok nggak nyangka ya, saya pikir ada gadget tadi itu kelas ini bakalnya kacau. Kok bisa ya anak Finlandia itu, anak SMA ini, berarti mereka sudah remaja, ketika ada gadget, tapi kok ditutup ya, ketika diminta untuk membukanya, baru dibuka, setelah selesai ditutup lagi. Kalau di Indonesia, waduh kebablasan ini ya kan, gurunya ngajar, WhatsApp-an ya kan, Facebook-an, main medsos ini, kebablasan gitu. Kok ini kok enggak ya gitu. Nah, kemudian gurunya tertawa ya. Kemudian gurunya tanya sama saya, "Pak Munif pernah punya handphone Nokia?" gitu. Saya bilang, "Ya, dulu di Indonesia handphone 1 juta umat itu." Nah, itu yang membuat Finlandia Pak Munif dulu. Dan ketika handphone itu dulu muncul, langsung Kementerian Pendidikannya itu memberikan kurikulum baru namanya literasi gadget. Waktu itu literasi gadget. Sekarang jadi literasi digital. Nah, dan itu mulai dari tingkat PAUD, Pak Munif. Nah, Pak Munif sekarang lihat anak-anak SMA yang tadi tidak adiktif gadget itu adalah hasil dari pendidikan kurikulum ketika mereka masih kecil dulu diberikan literasi digital. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya bilang, kapan ini di Indonesia? Nah, ada pepatah lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Kan sekarang Presiden kita Jokowi dan Menteri Kominfo juga mempublikasikan besar-besaran ya program literasi digital nasional yang berharap nanti selesai tahun 2024. Nah, oke lah, itu kita harus sambut. Tapi kita sangat ketinggalan dengan Finlandia ya, sudah berapa puluh tahun gitu. Gara-gara Nokia muncul, ada literasi gadgetnya. Nah, ini Bapak Ibu, harapan kita 2045, ya kan? Ini Indonesia emas karena oleh Tuhan kita diberikan bonus demografi. Untuk gampangnya adalah membaca bonus demografi itu adalah sampai tahun 45, ini sudah sebentar lagi ini masa anak-anak kita. 70% yang ada yang hidup di Indonesia adalah usia produktif. Bayangkan 70%, ini luar biasa. Kita akan beda dengan Jepang ya. Jepang itu gap generasinya terlalu tinggi, banyak orang tua di sana. Itu. Saya kemarin dapat artikel di Finlandia juga begitu. Finlandia ini ada beberapa SMA, Bapak Ibu, itu kosong, tidak ada siswanya. Sekolahnya keren, infrastrukturnya keren, gurunya keren, kurikulumnya keren semua, tapi tidak ada siswanya, karena memang nggak ada orangnya. Akhirnya dia ambil siswa dari Uzbekistan, Tajikistan, yang sekolah di situ. Nah, Indonesia, negara kita yang tercinta, alhamdulillah, kita oleh Allah Ta'ala dikasih bonus demografi, sampai berkembang 70% adalah usia produktif. Dan ketika dihitung, ke depan ini sampai tahun 45 pendapatan per kapita kita cukup tinggi ya, 47.000 dolar, yang mana itu jadi 7 kekuatan ekonomi dunia. Pertanyaannya, apakah mungkin seperti ini? Kalau usia produktifnya mungkin karena human, manusia, tapi kalau pendapatan itu belum tentu. Nah, ini masa kita sekarang. Industri 4.0 dan masyarakatnya dikenal dengan nama Society 5.0. Yang mana ciri-cirinya adalah satu, Internet of Things. Ini Bapak Ibu. Jadi sekarang serba Internet of Things. Luar biasa ya. Yang aplikasi-aplikasi yang bermunculan. Yang depannya ada e-commerce, e-business, e-health, ya kan, e-employee. Gitu. Nah, saya pulang, ini di Surabaya, saya akan pulang itu hari Jumat, Bapak Ibu, ke Jakarta. Nah, ketika harus PCR lagi, luar biasa di Surabaya dan sekitarnya ini padat sekali, Bapak Ibu. Itu saya coba melalui satu aplikasi untuk PCR.
Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu, datang ke rumah, bayangkan. Mobil datang ke rumah, dokternya ambil sampel sebentar, sudah selesai. Itu. Lewat ini program aplikasi. Nah, orang yang tidak tahu, wah jauh sekali ke rumah sakitnya, macet dan lain-lain. Nah, ini luar biasa. Internet of Things ini cirinya. Bahkan pendidikan pun sekarang sudah sistemnya e-learning. Kita ketemulah blended learning, distance learning, dan lain-lain. Demikian juga yang melengkapi seperti perpustakaan tadi. Kemudian buku, sudah ada e-book, sebentar lagi e-modul, dan lain-lain. Bahkan sampai untuk menjadi warga negara, itu sudah ada yang namanya e-residence. Saya pernah berkunjung ke negara Estonia, Bapak Ibu, 2 jam dari Finlandia. Naik kapal itu, ketika Estonia itu negara kecil sekali, duta besarnya sama ya, masih 1 duta besar dengan Indonesia. Ketika kita berlabuh, petugasnya di sana serahkan kayak brosur gitu, ada barcode-nya. Kita tanya, ini apa? Bapak kalau mau scan barcode ini, langsung jadi warga negara Estonia, Pak. Ketika saya coba scan, hanya diminta mengisi nama, nomor handphone, dan email, langsung di handphone kita sudah ada kayak model flyer itu berupa kartu penduduk. Bayangkan, cepat sekali. Sampai Estonia itu negara paling kecil, tapi jumlah penduduk mayanya, ya kan, itu luar biasa banyak. Nah, ini ciri-ciri 4.0, Internet of Things. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, sampai Juli 2001, itu kalau kita ke Google Play Store, itu aplikasi baru itu sampai 2,8 juta, sudah mau 2,9 juta, ini Juli ya, apalagi sekarang ya, bisa sampai 3 jutaan, bayangkan. Ini artinya teknologi berkembang. Nah, kita lihat ini, pengunduhnya juga begitu, ya kan, apa luar biasa, naik ya. Dan untuk Indonesia, itu kita ranking 3 di Asia. Kalau kita lihat yang ranking 1 itu India, lalu Cina, Tiongkok, dan Indonesia. Ini kan negara-negara yang punya jumlah penduduk yang besar. Ini dampak Internet of Things. Apalagi dari data Bapak Ibu 2021 ini ya, ini terus berkembang. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah tembus 202 juta. Dengan penetrasi cukup tinggi 74%. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia 275 juta. Mungkin sekarang ini sudah hampir seluruhnya ya. Ini kan awal 2021 lah. Itu. Nah, kita bisa lihat ini. Kalau kita kurangin 275 juta dikurangi 202 berarti 73 juta lagi seluruh penduduk Indonesia akan menjadi pengguna internet. Nah, data ini saya pikir cukup penting untuk kita perhatikan. Itu tadi Internet of Things. Yang kedua adalah, ini ciri-ciri Society 5.0, Artificial Intelligence. Ini panjang sekali ya kalau kita jelaskan. Sudah banyak kita ini diganti sama robot, ya kan. Bahkan di dunia akademis, di dunia sekolah, sampai sekarang ini terjadi debat yang luar biasa ya. Kemarin kita juga di forum itu, apakah dosen ataupun guru ini nanti akan diganti oleh robot, oleh artificial intelligence atau hologram teacher. Karena faktanya sudah ada memang. Nah, ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mohon izin menempatkan sebenarnya literasi digital ini posisinya di mana? Itu, di zaman sekarang ini yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, kalau boleh usul, sebenarnya sekolah zaman sekarang itu yang menjadikan kurikulum intinya adalah 3 poin ini. 21st skill, keterampilan abad 21, yang kedua karakter building dan literasi. Nah, coba kita cek ini, apakah di sekolah kita sudah ada ini. Kalau menunggu dari pemerintah mungkin cukup lama ya. 21st skill itu ada 4 besar sebetulnya. Creative brainer, kreativitas, 4C itu ya. Kemudian communication, collaboration, dan critical thinking atau thinking skill atau problem solving. Sedangkan karakter itu dibagi 2, moral sama kinerja. Nah, sedangkan literasinya berkembang menjadi 6, mulai baca tulis, numerasi, digital, finance, science, dan budaya. Nah, ini sekarang yang ramai kita adalah
literasi digital. Nah, tapi tidak boleh berhenti di sini ya. Nah, setelah ini tuntas begitu, atau mungkin bersamaan waktunya, kita harus ajarkan anak-anak kita literasi finance, literasi sains ya, dan budaya. Inilah kurikulum inti. Sampai teman-teman tuh bilang sama saya begini, Om J. Lalu Pak Munif, kalau mata pelajaran itu sekarang posisinya di mana ya? Kita belajar sejarah, belajar IPA, belajar IPS, belajar matematika, dan lain-lain itu. Di kurikulum sekarang posisinya di mana itu? Nah, kalau saya melihat dari berbagai banyak referensi dan yang dipraktekkan di negara-negara maju, eksistensi mata pelajaran itu sudah blur, ya, sudah dikaburkan, mereka berubah menjadi proyek, J. Nah, ini sekarang menjadi proyek. Jadi jadwal pelajaran itu berupa proyek. Nah, nanti proyek inilah yang didekati dengan mata pelajaran apa. Nah, ini sebetulnya saya pikir era Society 5.0 berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan yang inti kurikulum pokok itu adalah 3 ini, bayangkan Bapak Ibu. Nah, kalau boleh jujur ya, kita 3 ini masih lost. Itu masih lost di Indonesia. Karena itu saya pikir kalau kita punya kesempatan, kita harus mengajarkan ini. Saya mencoba di sekolah saya ini tahun ketiga ya, mengajarkan ini sebagai kurikulum inti, hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini laporan sebelum pandemi ya, setelah itu terus ada pandemi. Dari McKinsey Company tentang otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia. Ini menjelaskan tentang pekerjaan yang hilang, yang muncul dan berubah. Ini untuk anak-anak kita. Nah, saya ambil data besarnya. Memang nanti sampai tahun 2030, jadi sampai 9 tahun ke depan ini, itu diteliti akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang, yang diganti oleh otomasi. Apa itu otomasi? Robot. Nah, memang 23 juta. Nah, kalau kita lihat sisi 23 jutanya, kita pesimis, Bapak Ibu. Pesimis ini. Tapi bersamaan waktunya dengan itu akan muncul 27 juta sampai 46 juta pekerjaan baru yang lahir. Nah, ini sisi optimis. Bahkan yang dari 46 juta itu 10 jutanya pekerjaan itu belum pernah kita lihat sebelumnya. Seperti dulu, kalau segenerasi seusia saya ya, usia kepala 5, dulu waktu kita S1 tidak pernah membayangkan YouTuber, podcaster itu menjadi profesi. Nah, yang terjadi seperti itu. Ini jumlahnya 10 juta. Sehingga kalau saya melihat ini, itu yang optimis. Saya tidak melihat yang pesimis. 46 juta itu yang kita lihat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita ini sebagai guru membantu pelajar-pelajar kita untuk nanti masuk ke yang 46 juta, bukan yang 23 juta. Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena itu diteliti ketika generasi muda kita, SDM kita, menguasai pendidikan abad 21 yang di dalamnya termasuk literasi digital, maka anak kita akan eksis nanti, masuk ke yang 46 juta. Tapi kalau kita terlambat ini, maka ya kita sangat sedih sekali, anak kita lulus jadi sarjana, susah cari kerjaan karena sudah otomasi, sudah digantikan sama robot semua. Tidak ada kreativitas dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat kita. Nah, karena itu, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi ya. Inilah pilar dari literasi digital yang dimunculkan oleh Kominfo yang sekarang sedang ada penyuluhan, webinar, dahsyat sekali, masif ya, seluruh Indonesia dengan program namanya Literasi Digital Nasional. Ada 4 pilar skillnya.
lalu budayanya, lalu etiknya, dan safety, pengamanan ini. Nah, karena itu mohon izin, saya akan fokus ke setiap pilar itu poin-poinnya saja. Nanti bisa didiskusikan. Nah, ayo sekarang ajarin anak-anak kita untuk pilar pertama, yaitu skill tentang penguasaan perangkat. Jangan ketinggalan tentang computer base dan internet base. Lalu bagaimana anak-anak kita diajarkan data. Apa itu searching, pencarian, pengolahan, dan menganalisa sebuah data. Ini penting sekali. Kemudian poin berikutnya aplikasi. Kenalkan media sosial dan aplikasi-aplikasi penunjang. Karena ingat, Internet of Things sekarang, itu luar biasa. Sehingga apa yang nanti diisi di media sosial itu menjadi rekam jejak positif. Kemudian e-commerce. Nah, ini yang luar biasa. Ya kan? Harus dikenalkan dengan dompet digital, transaksi digital, marketplace, digital marketing. Tadi lihat itu, siapa dari Orbit ya yang menjelaskan akan ada pameran tapi virtual ya kan, seperti itu. Nah, ini harus diikuti gitu, jangan alergi terhadap teknologi. Inilah pilar pertama, J. Ya. Kemudian untuk culture, budaya, ini ada 5 pilar lagi. Yang pertama nilai budaya. Kita ini punya budaya yang luar biasa ya. Sebelum budaya kan kita adalah negara yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi pilar atau komponen agama ini menjadi penting. Kemudian baru nilai budayanya. Kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah koridor, ada batasan-batasan, jangan sampai menembus ini gitu. Nah, kemudian untuk budaya, anak kita harus diajarkan memproduksi konten. Nah itu, memproduksi konten ini di era digital ini. Menyusun konten dan mendesain konten, ini kita namakan production atau produksi. Setelah kontennya jadi, bagaimana mendistribusikan, menyebarkan, itu bagaimana. Kemudian kalau kita, sikap kita terhadap, kita dapat kontennya kan, apakah harus dikomen dan lain-lain, itu penting sekali diajarkan. Lalu partisipasi, mulai dioptimalisasikan, ya kan, platform-platform digital, anak kita fokus ke sini, itu luar biasa. Kemudian kolaborasi, sudah mulai menginisiasi terbentuknya komunitas-komunitas digital. Nah, ini culture, budaya, poin-poinnya, saya ambil poin-poin pentingnya. Nah, lihat Bapak Ibu, ini mungkin ketika zaman kita dulu sekolah, SD, SMP, SMA, nggak ada materi-materi seperti ini, tapi sekarang ini jadi kebutuhan pokok. Sampai saya sebutkan tadi menjadi kurikulum inti. Bagaimana dengan etika berdigital? Nah, ini etika berinternet, ya kan, ada mempelajari standar platform, gitu. Lalu mengetika download, konten negatif, info hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain, etika berinteraksi, dan juga transaksi elektronik. Microsoft kemarin memunculkan hasil penelitian, netizen yang paling tidak sopan itu Indonesia, bayangkan seluruh dunia. Indonesia, sayang sekali ya kita dapat label negatif itu. Nah, kemudian safety, pengamanan, ini penting sekali. Pengamanan perangkat digital. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu kalau ada laptop, ada handphone, tidak aman alat itu. Kemudian pengamanan identitas digital, ini penting sekali. Undang-undangnya sebentar lagi masuk ya. Jangan sampai anak kita nggak tahu identitas digital, yang ini mestinya harus dijaga kerahasiaannya ya kan. Itu KTP kan. Coba cek aja Bapak Ibu di internet, di Google KTP, muncul banyak KTP orang, ada nomor NIK-nya. Padahal itu rahasia sebetulnya, ya kan. Nah sekarang macam-macam ya, sidik jari aja tidak bisa semua lembaga sekarang bisa meminta sidik jari kita. Ini karena sidik jari itu sudah masuk dalam privasi, data pribadi. Itu. Kemudian penipuan digital yang sekarang banyak terjadi, itu rekam jejak digital Bapak Ibu. Betapa banyak anak-anak kita gagal dapat beasiswa gara-gara rekam jejak digitalnya yang negatif. Kita pernah punya kasus ya, mau dapat beasiswa di luar negeri nggak jadi begitu, di satu media sosial,
gara-gara 2 tahun sebelumnya di Facebooknya tuh hanya pernah nendang seekor kucing, Bapak Ibu. Tapi itu oleh perguruan tinggi di sana dijadikan satu indikator ditolaknya beasiswa itu. Nah, kemudian bagaimana keamanan bertransaksi secara elektronik ya. Nanti uang kertas itu akan tidak ada, Bapak Ibu, semuanya sudah digital gitu. Dan itu bukan nanti, sebentar lagi ya sekarang. Kalau kita lihat sekarang kita lebih sedikit menyimpan uang kertas di dompet kita. Nah, dan juga keamanan digital bagi anak, terutama anak usia dini. Nah, inilah Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan kalau boleh saya simpulkan, ternyata literasi digital ini sekarang satu kebutuhan yang tempatnya adalah di kurikulum inti mestinya di sebuah sekolah. Nah, memang perlu tantangan ini ya buat sekolah-sekolah di Indonesia untuk benar-benar bagaimana menyelamatkan generasi kita. Kenapa anak remaja Finlandia tidak adiktif gadget? Ternyata ya 15 tahun sebelumnya mereka sudah mendapatkan materi literasi digital di sekolah-sekolahnya mulai dari PAUD. Seperti itu Om J, dari saya serahkan kembali ke moderator. Mungkin ada yang kita mau diskusi tanya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Am, apakah sudah connect lagi? Pak Fajar, Bu Am dijadikan co-host sama Pak Aris Ahmad Jaya dijadikan co-host. Ya, sudah hadir. Teman-teman yang mau bertanya, Ibu Siti Rabiah Nur, dipersilakan. Pak Fajar, mic-nya dihidupkan Ibu Siti Rabiah. Ya, baik Om. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya, silakan Bu. Pak Muni, mohon maaf tadi kelempar di sini hujan deras. Ya, nggak apa-apa, Bu Am. Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silakan boleh WA atau langsung raise hand. Di sini sudah ada Ibu Siti Rabiah Nur dan Pak Syafarudin satu-satu dulu ya. Silakan Ibu Siti dibuka open mic-nya dan kameranya. Bu Siti. Pak Syafarudin, Pak Syafarudin, silakan. Oke, selamat sore menjelang siang. Mohon maaf kameranya tidak dapat saya nyalakan, saya khawatir jaringannya tidak maksimal. Ya, langsung saja. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat pada siang menjelang sore hari ini, juga Ibu Moderator. Langsung saya kepada pertanyaannya terkait literasi digital. Bagaimana dengan kita sebagai guru-guru yang katakanlah dari generasi yang sudah berusia hampir 50 tahun, pastinya kita kan sedikit mengalami kesulitan dalam menangkap kemajuan teknologi, perkembangannya, apalagi untuk menyampaikannya kepada peserta didik. Mohon diberikan pencerahan. Terima kasih. Bisa saya jawab langsung, Bu Am? Silakan Bapak. Ya, makasih pertanyaannya Pak Syafarudin. Jadi begini, kan ada jurnal ya yang masih ingat ya teman-teman ya, yang membagi usia kita itu. Ada baby boomer gitu. Lalu apa itu generasi X, Y, Z, alpha begitu. Kemudian ada periode kelahirannya begitu. Nah, ini disalahartikan begitu, bahwa kalau kita lahir katakanlah generasi X gitu, yang dulu tidak ada era digital dan internet of things lain-lain, maka ya sudah gitu. Meskipun sekarang zamannya itu ya kita kan memang generasi sebelumnya, jadi jangan paksa kami meskipun kami ini guru dan lain-lain untuk belajar itu. Nah, itu ada beberapa kelompok yang mensalah tafsirkan seperti itu. Nah, kalau saya Pak Syafarudin itu enakan yang ada jurnal yang berikutnya yang dibagi dua saja Pak Syafarudin.
yang mana itu garis tahunnya itu 1980. Bagi yang lahir sebelum 1980, nah, itu. Sebelum berarti kayak kita ini usia 50-an. Kita ini harus menjadi digital imigran. Nah itu, kita harus pindah ke era digital imigran kita. Ya mau tidak mau harus belajar gitu. Karena sekarang kondisinya zaman sekarang gitu. Dan yang lahir setelah tahun 80 itu namanya digital native. Lahir sudah dunianya digital. Nah, saya percaya seusia saya, kita ini semua, S1-nya dulu nggak pakai ngetik, nggak pakai laptop atau komputer. Saya aja S1-nya masih pakai mesin ketik dulu. Itu. Tapi kalau misalkan kita itu tidak imigrasi, tidak pindah, ya masa kita pakai mesin ketik terus sekarang gitu. Nah, artinya kita harus benar-benar belajar. Yang kedua, kadang-kadang penyakitnya begini Pak Syafarudin. Penyakitnya adalah kita menganggap teknologi itu tambah lama tambah sulit. Nah ini, itu anak-anak muda lah Pak Munif yang cepat belajar. Kita ini karena teknologi itu tambah lama tambah ribet tambah sulit. Ternyata tidak itu. Teknologi itu tambah lama, tambah user friendly, ya kan? Nah, sekarang saya punya pengalaman ya, ngobrol sama seorang nenek ini, saya ngantar istri saya belanja ke pasar, ada kayak kafe gitu, saya duduk, ada nenek, saya ngobrol karena apa? Dia pesen makanan itu dari aplikasi. Saya bilang, nenek, bisa ini pesen makanan dari aplikasi, dari handphonenya? Bisa Pak. Orang tinggal pencet kok udah selesai. Jadi user friendly tambah mudah. Nah itu Pak Syafarudin dari saya. Sementara itu dulu. Ayo semangat belajar, jangan mau ketinggalan. Yang penting semangat ya Pak, harus ngikutin perkembangan zaman intinya ya. Betul. Iya. Oke, sudah ada 5 orang nih yang raise hand. Silakan Bunda Agustiani. Bunda Agustiani, Bunda Yeni, belum nyaut ya, kita lempar dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya udah ada. Iya tadi belum di unmute dari hostnya. Oh gitu ya. Oke, Silakan Bunda. ya terima kasih Bu Am. Assalamualaikum Pak Munif, apa kabar? Udah lama ya kita nggak jumpa nih, baru jumpa lagi Pak Munif. Sehat ya Pak Munif? Sehat, ya, alhamdulillah. Pak Munif, terkait dengan digital literasi yang saat ini memang sedang ngetren, bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh Indonesia. Akan tetapi saat ini masih belum tepat guna ya, khususnya ketika kita mencoba menerapkan student base, di mana siswa-siswa sekarang itu amat kesulitan ketika kita menerapkan student base, meskipun kita juga sudah melakukan berbagai macam cara seperti game yang memang itu ngetren di kalangan anak muda, di kalangan milenial, di kalangan generasi yang entah apa namanya, Gen X, Gen Y, Gen Z dan sebagainya dan sebagainya. Mereka itu masih tetap memerlukan bimbingan dari guru atau student center, bukan student base, tetapi masih teacher centers. Ketika kita menerapkan teacher centers itu baru mengenai sasaran untuk hal yang demikian. Di samping itu, meski kesulitan yang dihadapi di era digital adalah bukan hanya di daerah 3T yang daerah-daerah terpencil, tetapi di Jakarta juga masih banyak daerah 3T, seperti wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Banyak sekali siswa itu hanya memiliki satu gawai yang harus bergantian dengan orang tuanya ketika WFH. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita hadapi kesulitannya, begitu Pak Munif. Nah, ada saran dari Pak Munif bagaimana agar bisa lebih clean lagi dalam kita mencerdaskan anak-anak bangsa, karena kita sebagai penggerak bangsa sudah melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah dalam hal ini Disdikbud. Terima kasih Pak Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Agustiana. Silakan Bapak. Ya, jadi begini, ini teacher center dan student center atau istilahnya teachers base dan student base. Ada yang namanya SCL ya, student center learning atau teachers center learning. Jadi supaya kita ini tidak masuk dalam jebakan Batman ini, kesalahpahaman antara konsep dan pengaplikasian, secara alami tetap anak-anak itu, siswa kita itu butuh kontrol seorang guru. Nah, jadi sebenarnya peran guru dalam proses pembelajaran itu controller, fasilitator itu. Sedangkan proses jalannya pembelajaran, pelaksananya itu adalah siswa. Nah, yang sering terjadi adalah karena kita menerima konsep bahwa pembelajaran yang terkeren itu adalah student center learning, kelupaan peran gurunya, itu problemnya. Untuk mengontrol ini kelupaan, ditinggalkan bahkan. Wadah, terserah siswanya deh ini. Sehingga terutama anak-anak dari pra-remaja itu butuh sebetulnya kontrol, akhirnya mereka lost control itu. Karena peran teachers-nya itu diabaikan. Nah, sebaliknya ada yang kebalik, ekstrim, ya kan? Kesempatan anak untuk berekspresi, mengerjakan ini itu ditutup. Semuanya fokus ke teacher center. Guru bukan jadi fasilitator, bukan jadi pengontrol, tapi guru meraih semua setiap sudut-sudut proses pembelajaran, mulai waktunya, guru yang berceramah terus, siswanya pasif duduk mendengarkan. Ini problem. Berarti menurut saya yang harus terjadi adalah keseimbangan peran. Ya kan? Guru adalah fasilitator dan pengontrol tiap tahapan-tahapan proyek itu, siswanya itu do it, melakukan itu. Jangan gurunya yang do it. Ya kan? Capek kita. Tapi kita sebagai pengontrol. Sehingga anak itu ketika melakukan ini, melakukan itu dalam proses belajar, kita tahu belajar itu pasti diawali dengan kesalahan-kesalahan. Nah kalau nggak ada yang ngontrol gimana? Kita nggak tahu ini salah apa beneran anak kita. Nah kita yang menjadi guide di sana. Ini mungkin menurut saya seperti itu. Sedangkan pertanyaan yang kedua tadi, proses pembelajaran dengan e-learning ada 3 syarat wajibnya. Proses pembelajaran e-learning itu ada 3 syarat wajibnya. Yang pertama adalah network, jaringan. Nah, jaringan ini tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Ini infrastruktur negara, persis seperti jembatan, rumah sakit yang harus dibangun ini. Nah, kita memang ketinggalan di sini dalam jaringan. Ayo, jangan jauh-jauh, bandingkan dengan Malaysia saja. Itu sudah jauh, ini negara tetangga kita, ya kan? Nah, itu nanti alasannya Malaysia nggak luas, Indonesia luas, sebetulnya bukan itu gitu. Sistem jaringan itu sudah terupdate kok, gampang gitu. Sebetulnya mau seluas apapun itu bisa. Buktinya Cina kita kalah luas, Cina lebih luas, tapi dengan waktu yang cepat, infrastruktur network jaringan itu luar biasa dikerjakan. Nah, kalau kita mendengar presiden kita kan sekarang sudah membangun ini, karena begini, jaringan itu solusinya satu, fulus, ada dana selesai, dibangun gitu. Nah, syarat utama yang kedua adalah gadget, perangkat. Nah ini yang jadi masalah. Itu perangkat ini biasanya kan dibeli, tanggung jawabnya keluarga yang bersangkutan, siswa, orang tua. Nah, kalau di luar negeri mungkin beli handphone itu sangat murah sekali, ya kan? Persis seperti membeli tas begitu, membeli sepatu, karena itu perangkat itu. Nah, kalau di Indonesia nilai itu masih terlalu tinggi. Nah, ini problem. Kita doakan ya, mudah-mudahan pajak-pajak yang berkaitan dengan perangkat-perangkat pembelajaran ini bisa turun sehingga semua lapisan masyarakat bisa membelinya dengan mudah. Dan syarat yang ketiga adalah kemampuan gurunya. Kemampuan gurunya ini harus belajar, harus ada. Kalau 3 ini lost, Bu Agus, ini sulitnya kita ngikutin perkembangan zaman. Kita harus bertahan pada konvensional classroom itu. Nah, seperti itu jawaban saya, Bu Agus.
Boleh satu lagi? Ya, Pak Munib. Pak Munib ada satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf yang lainnya ya karena kita bergiliran. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Johnson, silakan Pak Johnson. Pak Johnson. Silakan Pak Johnson menyalakan mikrofonnya. Dibuka mic-nya. Sepertinya tidak standby beliau, Bu. Oh iya. Silakan Ya udah. ditunjuk lagi untuk Udah ada penanya. suaranya PGRI cabang. Pak Johnson udah Pak siap. Johnson udah siap. Oh, udah siap. Pak Ya. Johnson? Ya, terima kasih Bu. Oh iya, silakan Pak Johnson. Bu, perkenalkan saya Johnson Pemirambe dari Kabupaten Deli Serdang, Bu ya. Kabupaten Deli Serdang. Ini saya menanyakan tentang literasi digital, tentang perpustakaan digital gitu. Bagaimana seorang guru untuk memperbanyak literatur kita sebagai sumber-sumber kita dari perpustakaan digital begitu. Jadi saya mohon pencerahan bagaimana cara mengakses perpustakaan digital, baik perpustakaan nasional gitu kan, perpustakaan mungkin kampus-kampus ternama seperti itu. Ya seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak. Ya. Silakan Bapak Munib. Ya, makasih ya Pak Johnson dari Deli Serdang ini. Wah, senang sekali bisa gabung. Nah, ingat ya, Internet of Things itu punya konsep mempermudah Pak Johnson. Bukan malah mempersulit. Nah, sekarang ini kalau sebuah sekolah punya aplikasi e-library, nah, jadi sekolahnya dulu punya rumahnya e-library, itu satu software aplikasi ya, maka ini bisa bekerja sama dalam bentuk corporate link begitu dengan perpustakaan nasional, kampus itu. Nah, kalau sekolah itu tidak punya yang namanya aplikasi e-library, kesulitan Pak Johnson. Tapi kalau itu punya dulu, kita bisa nge-link. Nah, maka staf di perpustakaannya itu sekarang dengan mudah bisa minta link ya, sehingga siswa kita bisa langsung ke perpustakaan nasional. Coba kita kepingin tahu perpustakaannya UI kepingin tahu, langsung bisa nge-link gitu. Bahkan sampai ke perguruan tinggi di luar negeri. Ada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang sudah membuka akses ini. Syaratnya adalah sekolah kita punya rumah dulu, e-library dulu itu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, saya pernah berdiskusi ya dengan masalah perpustakaan ini khusus tentang e-library. Ternyata jumlah sekolah yang punya e-library itu masih tidak signifikan dengan kebutuhannya. Sayang sekali gitu. Sayang sekali. Padahal ini aplikasinya mudah Pak Johnson, mudah, bukan sesuatu yang sulit gitu. Sampai saya berharap ini sekolah TK pun mestinya harus punya e-library sekarang. Sayang kalau tidak, karena bisa nge-link kemana-mana, ya kan? Jadi anak kita itu dengan kesempatan bisa punya data banyak, buku, video dan lain-lain. Kan perpustakaan sekarang isinya bukan hanya buku ya, tapi arsip-arsip, film-film arsip, sejarah dan lain-lain itu tersimpan semua dan itu bisa diakses. Ini akan menjadi wawasan yang luar biasa kalau anak kita bisa akses. Seperti itu Pak Johnson. Jadi ayo kita bangun dari sekolah kita e-library yang sederhana untuk biar punya teman, punya link gitu untuk ke perpustakaan yang lebih besar. Kita tidak usah ngumpulin banyak buku Pak Johnson karena bukunya sudah ada di dunia maya ini. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan. Kita hanya perlu buka jalan lah ke situ. Seperti itu, Bu Am. Ya, Pak Munib, terima kasih atas materinya dan sesi tanya jawabnya yang luar biasa. Mohon maaf tidak semua yang raise hand bisa terjawab karena kita harus berganti materi dan narasumber yang berikutnya. Terima kasih, kelas kami kembalikan kepada Om Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munib. Ya, terima kasih Om Jai. Saya izinnya Om Jai ya. Saya selalu. Terima kasih Pak Munib.
ya. Pak Munib meskipun ada kelas tetap menyempatkan waktu. Ya. Terima kasih Pak Munib. Ya, oke. Yuk. Assalamualaikum. Baik, berikutnya. Salam. Kita akan mendapatkan pencerahan kembali dari Mas Aris Ahmad Jaya. Assalamualaikum Mas Aris, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam.